Maka setiap kali kita bersyukur, saudara, itu semata-mata bentuk penghargaan atas keselamatan yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus. Bukan untuk membayar Tuhan, bukan untuk menyogok Tuhan, bukan untuk menggoda Tuhan, tapi bentuk kita menghargai keselamatan yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus. Bersyukur. Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko dalam channel Power in the Gospel. Saat ini saudara, saya akan melanjutkan pembahasan dan perenungan Alkitab menurut kitab dan pasal-pasalnya. Kali ini kita sudah ada pada perenungan dan pembahasan dari kitab Kejadian pasal 4 ya. Karena itu sebelumnya marilah kita berdoa. Dalam nama Yesus ada kuasa di dalam Injil. Amin. Saudara-saudara, jika kita sudah membaca Kejadian pasal 4, secara umum Kejadian pasal 4 mencakup beberapa kisah, yakni tentang anak-anak Adam, kemudian tentang kisah Kain dan Habel, juga tentang kisah peradaban yang pertama, hingga kelahiran Set. Nah saudaraku, dalam Kejadian 4 ini kita akan mendapati bahwa peradaban manusia melalui garis keturunan sudah dimulai. Kelahiran manusia setelah Adam dan Hawa pasti melalui proses biologis, yakni lewat persetubuhan untuk bereproduksi. Jadi untuk menghasilkan keturunan atau melahirkan pasti melalui proses biologis. Nah, pasti ada hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan. Dalam hal ini saudara, saya tidak menjelaskan secara ilmu biologi ya, karena itu bukan bidang saya. Tapi yang mau saya katakan dan tekankan di sini adalah bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan luar biasa, sehingga manusia bisa berproses lewat kelahiran mendatangkan individu yang baru. Karena itu Hawa ketika mengandung dan melahirkan Kain, dalam bacaan kita anak pertamanya, di ayat 1 bacaan kita mengungkapkan, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Saya mendapati saudara bahwa inilah ungkapan syukur pertama dalam Alkitab yang diungkapkan manusia, yaitu Hawa. Menyusul Kain lahirlah Habel adiknya. Mereka tentu bertumbuh dewasa sehingga boleh bekerja. Kain sebagai petani dan Habel sebagai gembala kambing domba. Selanjutnya saudara, dari pekerjaan mereka kita melihat bagaimana Kain dan Habel kemudian mempersembahkan korban persembahan masing-masing menurut hasil pekerjaan mereka. Jadi sejak zaman Kain dan Habel, manusia sudah menyadari bahwasanya ada relasi antara pekerjaan yang diberkati dengan memberi persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaan itu. Nah saudara, di sini kita melihat bagaimana Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya, tetapi Habel dan korban persembahannya diindahkan Tuhan. Mengapa? Yang pertama, mengenai Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, kita lihat ayatnya yang ketiga. Karena korban persembahan Kain dipersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, persembahan Kain terkesan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ia tidak memberi yang terbaik. Ia tidak memberikan seluruh, ya, tapi tertulis sebagian. Ya. Ini adalah setengah-setengah dalam memberi kepada Tuhan. Sikap hatinya dalam memberi persembahan teruji tidak benar. Karena seketika persembahannya tidak diterima, tertulis ayat 5,
Lalu hati Kain menjadi panas hingga menyebabkan mukanya muram, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tertulis geram, mukanya geram. Kata Tuhan di ayat 6 menyatakan mukanya tidak berseri karena ia tidak berbuat baik. Kain lebih memilih melakukan yang jahat karena ia sudah tergoda untuk melakukan dosa. Di sini Tuhan mengingatkan bahwa seharusnya Kain bisa berkuasa atas dosa, bukan sebaliknya dikuasai dosa. Yang kedua, saudara, mengenai Habel dan korban persembahannya diindahkan Tuhan karena Habel di ayat 4 tertulis mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Saudaraku, Tuhan sudah memberi contoh bagaimana ia menutupi keberdosaan Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 ayat 21. Tertulis begini, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ketelanjangan mereka ditutupi dengan kulit binatang. Jelas bahwa di sana ada penumpahan darah binatang. Jelas bahwa dalam mempersembahkan korban, Tuhan berkenan akan adanya korban anak sulung kambing dombanya dengan darah yang tertumpah. Ini menjadi sebuah pertanda akan nubuatan bahwa akan adanya korban sempurna yang beribu-ribu tahun kemudian dikenapi dalam pengorbanan Yesus Kristus yang darahnya tertumpah di kayu salib. Sehingga saudara, sepanjang Taurat kita akan mendapati bahwa hukum-hukum tentang pengampunan dosa, ketentuannya selalu dengan menumpahkan darah. Kita bisa lihat dalam kitab Imamat, pengaturan tentang bagaimana mengorbankan korban. Di sana selalu ada korban darah. Saya akan tampilkan di description box untuk saudara-saudara. Juga dalam Ibrani 9 ayat 22 tertulis begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah, saudara, jadi jelas meskipun tidak tertulis, tapi kita bisa menarik pengertian bahwa Allah lebih berkenan kepada persembahan darah yang menubuatkan pengampunan dosa yang tergenapi dalam Yesus Kristus, Sang Mesias sebagai anak domba Allah yang darahnya tertumpah sebagai penghapus dosa. Jelas bahwa Habel memberi persembahan yang terbaik. Saudara, selanjutnya kita melihat terjadi pembunuhan yang sudah direncanakan oleh Kain terhadap adiknya Habel. Dan ini terjadi karena hati yang penuh kegeraman. Hati yang panas itu, hati yang penuh kebencian, amarah, yang tidak terkendali, yang menjadi langkah awal sebuah pembunuhan. Bahkan setelah membunuh, tidak ada penyesalan di hati Kain. Sebaliknya, dia menunjukkan sikap ketidakpeduliannya terhadap adiknya. Maka Tuhan menghukum dia dengan mengutuk dia dengan menjadikannya seorang yang terasing, pelarian dan pengembara, karena kemana dia pergi, ia akan selalu bersusah payah mengusahakan tanah. Karena kita tahu ia adalah seorang petani. Tapi karena dia memberi persembahan hasil tanah setengah-setengah kepada Tuhan, Tuhan pun membuat tanah menghasilkan hanya setengah-setengah untuknya. Ya. Namun meski begitu, kasih Allah bagi Kain tetap teralami lewat pemeliharaannya setiap hari. Bahkan Tuhan mengizinkan Kain memiliki keturunan, ya, yang dimana kalau kita akan melihat bagaimana proses Kain mendapat keturunan, bukankah hanya Kain dan Habel ya? Kejadian 5 ayat 4 menunjukkan bahwa Adam dan Hawa juga memiliki putra-putri yang lain selain Kain dan Habel. Maka kita melihat bahwa pada saat itu
Kain tentu mengawini saudara perempuannya sendiri ya. Pada zaman itu memang diperbolehkan oleh Tuhan demi untuk satu peradaban manusia, perkembangan manusia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita melihat keturunan Kain, kita dapati mewarisi kelemahan moral ayahnya. Mereka hidup dengan tidak benar. Mereka juga didapati lewat keturunan yang bernama Lamek, ya, yang kemudian mencemari prinsip monogami yang ditetapkan Allah dalam penciptaan manusia dalam Kejadian 2 ayat 21-24. Karena Lamek ini mengambil istri 2 orang yang bernama Ada dan Sila, terjadilah poligami pertama dalam Alkitab. Lamek juga mengakui bahwa ia telah membunuh seorang muda. Ini menunjukkan keturunan Kain mewarisi kelemahan moral dari ayahnya yang dikutuk Tuhan. Dan di akhir pasal 4 ini kita melihat bagaimana Tuhan menggantikan Habel dengan lahirnya Set bagi Adam dan Hawa. Sebab pada zaman itu dituliskan orang mulai memanggil nama Tuhan dalam arti melalui keluarga Set yang melahirkan Enos, penyembahan kepada Tuhan mulai dilakukan. Kita melihat jika keluarga Kain hidup dalam penyimpangan moral, sebaliknya keluarga Set hidup dalam Tuhan. Saudaraku, dari perenungan Kejadian 4 ini kita diajarkan yang pertama, sebagai orang beriman, ucapan syukur harus dilakukan bila menerima pertolongan Tuhan, berkat dalam pekerjaan dengan kesungguhan. Bersyukur bisa dilakukan dengan perbuatan baik kepada sesama, memberi persembahan yang terbaik menurut kehendak Tuhan, dan memberi persembahan dengan mengingat pengorbanan Yesus sebagai korban sempurna yang sudah menebus dosa kita. Maka setiap kali kita bersyukur, saudara, itu semata-mata bentuk penghargaan atas keselamatan yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus. Bukan untuk membayar Tuhan, bukan untuk menyogok Tuhan, bukan untuk menggoda Tuhan, tapi bentuk kita menghargai keselamatan yang sudah kita terima dalam Yesus Kristus. Bersyukur. Yang kedua, saudara, berhati-hatilah terhadap hati yang panas, geram, dan penuh kebencian. Karena itu adalah langkah awal tindak kejahatan, bahkan pembunuhan. Ingat Mazmur 37 ayat 8 berkata begini, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebaliknya, saudara, Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi dan melepaskan pengampunan bagi sesama yang bersalah sekalipun. Meneladani Kristus yang berkorban untuk orang-orang yang berdosa untuk membawa keselamatan. Ya. Kolose 3 ayat 13 dan 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Yang ketiga, saudara, setiap perbuatan jahat atau dosa selalu ada konsekuensi dan hukumannya. Bahkan dosa yang satu akan melahirkan dosa-dosa yang lain bila tidak segera dibereskan dengan kesadaran, penyesalan, dan pertobatan. Yakobus 1 ayat 15 berkata, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Upah dosa adalah maut, saudara. Berhati-hatilah. Dan yang keempat, Tuhan selalu punya cara untuk menghadirkan orang-orang benar dalam angkatan yang tidak benar.
Sebagaimana Set dilahirkan bagi Adam dan Hawa sebagai ganti Habel di tengah-tengah angkatan keluarga Kain yang tidak saleh, maka orang-orang mulai memanggil nama Tuhan, menyatakan Tuhan berkuasa dalam peradaban manusia. Nah saudara, demikianlah pembahasan dan perenungan menurut kitab Kejadian 4 ini. Semoga boleh menjadi berkat, menguatkan iman saudara, dan mendorong saudara untuk melakukan kebenaran. Nah, di tengah pandemi ini, saya terus mengingatkan saudara, ketika kita sudah ada di new normal era, agar supaya saudara tetap berdoa kepada Tuhan sebelum melakukan aktivitas dan setelahnya. Dan di dalamnya itu, kita mengikuti protap yang ada, menggunakan masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang tidak perlu. Dan ingatlah saudara bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai orang-orang pilihannya. Maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa saudara, Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda merasa diberkati, jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih.